Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat dan bahagia semuanya? Sehat, Bu. Oke, sehat dan bahagia ya. Terlihat dari wajahnya yang begitu ceria, artinya semangat untuk belajar sosiologi. Baik, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, dimohon untuk ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Alvito untuk memimpin doa. Silakan Alvito. Baik teman-teman, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Baik, semoga apa yang hendak kita lakukan dapat menjadi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Baiklah anak-anak ibu, untuk mengecek semangat paginya dari anak-anak ibu yang ceria dan semangat ini, ibu mau coba nih cek semangatnya. Kalau ibu bilang semangat pagi, anak-anak jawabannya pagi-pagi semangat belajar sosiologi. Siap semua? Siap. Baik, semangat pagi. Pagi-pagi semangat belajar sosiologi. Oke. Semangat sekali. Ibu akan presensi terlebih dahulu untuk mengecek siapa yang hadir dan tidak hadir. Aisyah hadir. Rizka hadir. Alvito Hadir. Dewi Nawangbulan hadir. Oke, hadir semua ya anak-anak? Iya, Ibu. Baik, sebentar kita akan memasuki materi kita pada pagi hari ini. Yuk kita belajar mengeksplorasi pengetahuan yang bermakna melalui pembelajaran yang tentunya menyenangkan. Selanjutnya anak-anak bisa dilihat, ini gambar apa ya kira-kira? Ada yang bisa berpendapat? Silahkan, jangan malu, jangan ragu untuk berpendapat. Saya, Bu. Alvito, Menurut saya itu gambar keberagaman, Bu. keberagaman. Yang lainnya? Silahkan Mutia. Identitas. Yang lainnya sudah cukup? Cukup. Yang dikatakan Alvito dan Mutia, keduanya betul. Ini adalah menggambarkan keberagaman identitas diri masing-masing. Terlihat dari pakaian adat yang dikenakan. Lalu apa sih Bu relevansinya dengan pelajaran sosiologi kita pada pagi hari ini? Oke anak-anak, kita langsung saja. Apa sih sebetulnya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama adalah supaya peserta didik anak-anak ini dapat memahami, dapat mengetahui tentang konsep identitas diri itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah agar anak-anak ibu dapat mengidentifikasi dan juga menganalisis faktor yang menjadi pembentuk dari identitas diri. Sudah semangat semuanya? Oke. Selanjutnya adalah yang akan kita pelajari tentunya tentang apa itu identitas diri, yang kedua adalah faktor pembentukan identitas diri, dan yang ketiga tidak kalah pentingnya mengapa kita penting belajar identitas diri. Berikutnya adalah apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan identitas diri? Untuk menggali pemahaman dari anak-anak, kira-kira bagaimana? Apa itu identitas diri? Silakan. Identitas diri itu seperti sesuatu yang melekat pada diri kita. Baik, sesuatu yang melekat. Ada lagi pendapat dari teman-teman yang lain? Cukup, sesuatu yang melekat pada diri individu. Jawabannya tepat sekali. Nah, kita akan melihat definisi dari tokoh. Di sini Ibu mengambil dua tokoh. Yang pertama adalah Erikson dan juga adalah Anthony Giddens. Di mana dari Erikson ini mengungkapkan bahwasannya identitas ini merupakan perasaan yang berkembang. Jadi sifatnya adalah dinamis dari waktu ke waktu. Dan juga Anthony Giddens mengemukakan bahwasannya identitas diri itu terbagi menjadi dua, yaitu identitas primer dan identitas Sekunder. Baik, identitas primer itu adalah identitas yang berasal dari awal kehidupan. Seperti misalkan ibu terlahir sebagai seorang perempuan. Ibu berasal dari keluarga yang berasal dari Jawa Barat, misalkan seperti itu. Lalu identitas sekundernya ibu merantau kuliah ke Semarang, misalkan seperti itu. Jadi ibu memiliki status dan peran ketika ibu tidak berada di lokasi ibu lahir, di tempat ibu lahir, seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan identitas sekunder dan juga identitas primer. Sampai di sini sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan anak-anak sebelum kita beranjak ke materi berikutnya? Paham, Bu. Paham? Yang sebelah sini paham juga? Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang berikutnya. Mengenal lebih dekat, tadi kita sudah bisa menyimpulkan
pengertian identitas diri itu dari tokoh. Lalu sebetulnya apa sih identitas diri itu? Jadi identitas diri itu merupakan sesuatu yang melekat pada diri kita, betul. Dimana kita tuh dapat memaknai diri kita, memberikan arti pada diri kita sebagai individu yang berbeda terhadap orang lain, memiliki keunikan tersendiri. Oleh karenanya kita harus dituntut untuk toleransi kepada individu yang lainnya. Seperti itu. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan? Cukup, Bu. Cukup. Baik, selanjutnya adalah, nah ini anak-anak, apa saja sebetulnya faktor yang membentuk identitas diri kita? Ada yang ingin berpendapat? Sebelum Ibu menjelaskan, anak-anak harus lebih aktif nih dari Ibu. Bagaimana, Suci? Menurut saya keluarga, Bu, karena kan kita sering setiap hari di luar keluarga. Baik, keluarga. Pendapat yang lainnya sebelah kiri. Rizka? Lingkungan. Lingkungan. Iya, kenapa lingkungan, Rizka? Karena lingkungan juga berpengaruh kan ke kehidupan kita. Misal dari keluarga tadi, dari tetangga kan bisa berpengaruh kayak gitu. Baik, sampai sini ada lagi yang ingin berpendapat? Lingkungan sudah, keluarga sudah, ada lagi? Cukup, Bu. Bagaimana? Cukup, Bu. Sudah cukup? Sudah. Cukup. Kita langsung saja lihat sebetulnya apa sih faktor yang melatar belakangi pembentukan identitas diri seseorang. Yang pertama adalah, bisa dilihat? Bisa. Apa ini tuh anak-anak? Keluarga. Keluarga, betul sekali apa yang dikatakan Suci. Ya, keluarga ini berpengaruh terhadap perkembangan atau pembentukan identitas diri seseorang. Karena dari latar belakang keluarga, dari kepercayaan, suku budaya yang dianut keluarga ini akan diwariskan secara turun-menurun kepada anaknya. Diturunkan dari orang tua kepada anak, seperti itu. Yang kedua, apa sih kira-kira selain keluarga? Bisa dibaca anak-anak Ibu? Lingkungan sosial, betul sekali. Di sini terlihat gambar apa kira-kira? Orang, betul. Di sini adalah foto Ibu bersama teman-teman sewaktu kuliah. Ada yang mirip dengan Ibu? Ada. Yang di mana? Yang di depan, betul sekali. Jadi, Ibu representasikan foto ini sebagai bagian yang dapat membentuk identitas diri, lingkungan sosial, lingkungan eksternal, organisasi yang kita ikuti dapat berpengaruh terhadap diri kita. Apakah membawa dampak positif atau bahkan membawa dampak negatif? Oleh karenanya kita harus memfilter sebaik mungkin hal-hal yang seharusnya itu kita lakukan dan juga yang tidak kita lakukan. Berikutnya anak-anak, bisa dilihat gambar apa? Tokoh. Gambar tokoh, role model. Role model adalah seorang panutan. Di sini ada beberapa tokoh inspiratif, edukatif yang banyak sekali dicontoh oleh masyarakat di luar sana. Bukan tanpa alasan, karena kontribusi positifnya, karena dedikasinya yang tentunya bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karenanya, role model atau panutan ini dapat menjadi salah satu faktor pembentukan identitas diri seseorang. Seperti itu. Kira-kira dari anak-anak Ibu di sini ada yang mengidolakan tokoh-tokoh di depan? Saya. Siapa, Rizka? Mbak Nana. Lagi? Ada lagi? Eva? Maudy Ayunda. Yang sebelah kanan Ibu kok kayaknya diem-diem aja. Siapa? Siapa? Nawa mengidolakan siapa? Ibu Kartini. Baik. Oke, nah seperti itu ya, memiliki panutan pasti karena kontribusi positifnya di masyarakat. Baiklah anak-anak Ibu, sudah saatnya kita bermain. Gasken gak sih? Gasken, Bu. Gasken. Tadi kita sudah mendengarkan materi. Untuk memberikan pemahaman yang lebih bermakna, joyful learning, kita bakal bermain games. Ibu punya mystery box. Kira-kira apa ya anak-anak mystery boxnya? Ada yang bisa tebak? Jajan. Jajan. Ada yang bisa tebak lagi? Diskon, Voucher. Oke, tiket umroh mau? Mau. Baiklah nanti ya. Oke, isinya adalah, wow, ada yang bisa tebak ini gambar apa? Rumah. Nah, betul, ada ayah, ada ibu. Nanti akan ibu jelaskan teknis bermainnya. Jadi, saat ini kita memasuki Edu Lidi Games. Lidi Games adalah labirin identitas diri games, di mana nanti anak-anak Ibu akan terbagi menjadi dua kelompok. Untuk membentukannya kita berhitung terlebih dahulu. 1, 2, 1, 2 seperti itu ya. 1.
2. Silakan kelompok 1 dengan kelompok 1, kelompok 2 dengan kelompok 2 berkumpul. Silakan anak-anak. Ayo semangat kan semuanya? Semangat. Iya. Oke, kelompok 1 sudah? Kelompok 2 sudah. Baik, kedua kelompok bisa maju ke depan untuk Ibu jelaskan teknis bermain games kali ini. Baik, sudah ini kelompok 1 ya Ibu namakan sebagai tim kuning. Yang kelompok 2 Ibu namakan sebagai tim merah. Baik, anak-anak di sini ada labirin dan di sini ada apa nih? Orang-orangan ya. Ini Ibu representasikan sebagai diri kita, individu untuk menemukan jati diri kita melalui jalan-jalan ini. Nah, jalan ini direpresentasikan sebagai tempat kita itu menimba ilmu seperti sekolah untuk menggapai cita-cita teman-teman yang dapat membahagiakan keluarganya. Nah, selanjutnya nanti bisa switch terlebih dahulu antara kapten tim kuning dan juga kapten tim merah. Silakan. Hitung Ayo. Ya 3 2 1. Lagi. 1 2 3. Iya, aduh kok sama semua. Oke. Baik, ayo anak-anak. Oke. Tim merah menang. Baik, nanti tim merah bermain terlebih dahulu. Ini ada dadu bisa dilempar, nanti akan Ibu pandu cara bermainnya. Silakan. Dadunya dilempar oleh. Oke, dapat 1. Baiklah, dapat 1. Ini silakan. Aisyah jalan dapat 1. Iya. Nah, jangan dibuka dulu. Sabar ya Aisyah, sabar. Nanti Ibu ada clue-nya. Clue-nya adalah diwariskan secara turun-temurun. Kira-kira apa ya yang diwariskan secara turun-temurun itu? Yang tadi sudah Ibu sampaikan, sudah Ibu jelaskan. Diwariskan secara turun-temurun. Kita hitung bersama ya, seharusnya udah paham nih. Kita hitung 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya? Identitas diri. Coba kita buka. Identitas diri diwariskan secara turun-menurun. Ini adalah faktornya. Jawabannya adalah salah. Kira-kira bisa dilihat ini gambar apa? Keragaman suku budaya. Jadi kurang tepat. Jadi tim merah tidak mendapatkan poin. Selanjutnya tim kuning. Ayo bisa melemparkan dadunya. Silakan. Siapa saja? Eva boleh. 2. Silakan bisa ambil. Ini ibaratkan dirinya siapa? Mbak Suci. Iya, berjalan 1, 2. Baik, kita akan pergi ke clue di jalan nomor 2. Clue-nya adalah, ini bisa didiskusikan ya teman-teman, menjadi pedoman hidup. Wah, sudah kita bahas tadi, menjadi pedoman hidup tuh kira-kira apa nih? Langsung saja yuk kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Keluarga menjadi pedoman hidup. Apakah betul? Kita langsung aja buka ya. Apakah betul keluarga menjadi pedoman hidup? Kita buka. Apakah ini betul keluarga? Ya, salah lagi. Waduh, salah lagi. Sudah di sini Ibu punya kuis. Nanti cepet-cepetan menjawab. Habis itu kita coba lagi ya. Supaya betul jawabannya. Kuisnya adalah siapakah tokoh yang mengemukakan 2 identitas diri, yakni identitas sekunder dan identitas primer. Cepet-cepetan, tim merah atau tim kuning? 3, 2, 1. Merah. Oke, lebih semangat tim merah. Kira-kira siapa jawabannya? Anthony Giddens. Anthony Giddens. Jawabannya adalah betul, Anthony Giddens. Silakan tim merah 1 kali lagi kesempatan. Tim kuning jangan berkecil hati. Ayo, tim merah bisa melempar dadunya. 1, 6. Silakan jalan 6 kali. Aisyah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik, kita akan menuju ke clue yang berikutnya, nomor 6. Clue-nya adalah dapat menjadi pengaruh baik dan buruk. Kira-kira apa ya? Dari Anthony Giddens, 1 kali kesempatan, harus tepat ya. Kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Lingkungan sosial. Lingkungan sosial. Kita buka sama-sama. Apakah betul lingkungan sosial? Jawabannya adalah apakah betul? Betul. Oke, beri tepuk tangan untuk tim merah. Tim kuning jangan berkecil hati. Silakan anak-anak Ibu bisa duduk ke tempatnya masing-masing untuk ke penugasan berikutnya. Masih semangat kan? Habis bermain games, harusnya kita tambah semangat. Jadi tadi tim merah mendapatkan lingkungan sosial ya, yang betul ya, dan
tim kuning tidak berhasil menebak, namun tadi mendapatkan gambar apa? Masih ingat pedoman hidup? Agama, betul. Nanti bisa didiskusikan, membuat mind mapping kira-kira apa sih relevansinya faktor tersebut dengan pembentukan identitas diri menurut teman-teman sendiri, seperti itu ya. Bisa dimulai diskusinya dari sekarang. Sebelumnya Ibu akan menambahkan materi terlebih dahulu sambil diskusi ya anak-anak. Ibu akan menambahkan materi. Di sini adalah flipbook yang telah Ibu buat. Isinya adalah materi ajar yang dapat membantu teman-teman dalam mengolah data untuk menjawab pertanyaan tadi Ibu sudah sampaikan. Silakan bisa di-scan terlebih dahulu. Baik. Sudah bisa terbuka ya semua gambarnya? Sudah. Sudah, silakan. Kalau sudah bisa langsung mulai mengerjakan. Silakan. Tim kuning nih, kelompok kuning jangan berkecil hati. Ayo, silakan mengerjakan mind mappingnya ya. Oke, baik. Bisa dibuka flipbooknya untuk pedoman sebagai untuk analisis datanya. Tim merah, apakah ada kesulitan? Tadi sudah berhasil satu. Belum Ibu. Belum ada kesulitan. Baik, tim merah dan tim kuning sepertinya aman-aman aja nih ya mengerjakannya. Oke. Waktunya adalah 1 menit lagi ya anak-anak. Oke, baik, waktu pengerjaannya sudah habis. Sudah ditulis semua hasil analisisnya ke dalam mind mapping? Sudah. Baik, karena tadi yang menang adalah kelompok lingkungan sosial, maka Ibu ingin yang presentasi adalah kelompok dari tim kuning. Tim kuning apakah sudah siap? Tim agama untuk mempresentasikannya? Belum. Baik, karena tim kuning belum siap, kita alihkan ke tim merah saja. Silakan untuk tim merah bisa presentasi hasil dari mind mapnya. Untuk anggota kelompoknya silakan maju. Teman-teman bisa disimak ya yang lagi presentasi. Ya, silakan Vito. Selamat pagi teman-teman. Kami dari tim merah ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami ada lingkungan sosial. Mengapa sih berpengaruh terhadap identitas diri kita? Jadi lingkungan sosial itu dapat memberikan norma serta nilai yang dapat dijadikan pedoman dalam bersikap pada akhirnya. Yang akhirnya itu dapat membentuk kepribadian seseorang seperti itu. Mungkin dicukupkan dari tim kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi teman-teman. Baik, lagi beri tepuk tangan, silakan. Baik, bagus sekali ya. Bisa duduk ke tempatnya masing-masing. Setelah sudah mendengarkan diskusi dari setiap kelompok, silakan untuk anak-anak Ibu bisa merefleksikan di materi yang telah disampaikan, bisa men-scan barcode di depan ini. Sini Anda bisa belajar materi baru, menyenangkan Bu, menyenangkan. Mau belajar sosiologi, mau belajar sosiologi lagi habis ini? Mau, ya ampun, semangat banget anak-anak Ibu. Oke, keren banget Bu gamesnya. Oke, semuanya ini adalah hasil refleksi kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tentunya dapat menjadi manfaat ya untuk anak-anak Ibu semuanya di sini. Ibu ingin anak-anak dapat menyimpulkan apa sih yang anak-anak pahami dari materi yang telah disampaikan. Silakan, ada yang bisa dari sebelah kiri atau kanan Ibu, terserah siapa saja. Ayo, jangan malu, jangan ragu untuk berpendapat. Silakan. Saya Bu. Ya, Alvito, bagaimana Alvito? Ya, menurut saya identitas diri itu penting Ibu, terutama buat di keluarga maupun di lingkungan. Karena di lingkungan sendiri kita dapat beradaptasi dengan lebih mudah pastinya. Seperti itu Bu. Baik, tadi apa yang sudah dikatakan Alvito ini betul sekali ya. Nah, Ibu di sini akan menarik kesimpulan pada mata pelajaran hari ini terkait dengan identitas diri itu kita harus memahaminya. Karena jika kita sudah paham, mengenal diri kita dengan baik, maka akan mudah kita untuk memaksimalkan potensi dan memanfaatkan ruang-ruang yang tersedia untuk kita terus bertumbuh lebih baik ke depannya dan juga menjalankan peran kita sebagai makhluk individu dan makhluk sosial di masyarakat. Oke, akhirnya kita selesai pada perjalanan pembelajaran yang begitu menyenangkan. Menyenangkan bukan anak-anak? Baik, menyenangkan. Karena ya pembelajaran itu harus menyenangkan supaya anak-anak menjadi bahagia dan juga pembelajaran menjadi bermakna. Sebelum Ibu tutup, diawali dengan doa dan ditutup dengan doa.
Marilah kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih banyak. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Sekian anak-anak ibu, sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.